Mhm 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 Bahasa itu penting dalam belajar itu, mhm tetapi yang lebih penting lagi adalah lingkungan. mhm Lingkungan mhm. bisa pendidikan, bisa Iya iya. apa namanya itu lingkungan bahasa itu yang membuat mereka berbahasa. Mhm 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 mhm. Iya iya iya. Makanya itu saya kira itu sangat sekali. Mhm. Maka kalau language itu habit, maka Habit. dikontekskan dengan Mhm. di sini sangat pas juga. Iya iya. Jadi sehebat apapun potensinya, tapi kalau tidak ada lingkungan yang mendukung, maka tidak akan pernah bisa. Mhm 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 mhm. Kan begitu. Kalau di jurusan kita itu, kalau dibandingkan dengan yang ISP yang untuk Mhm. semua mahasiswa itu juga akan berbeda juga karena Mhm. motivasinya berbeda. Iya iya. Di itu kan memang anak-anak kan walaupun sebenarnya juga banyak yang belum mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik, mereka Mhm. paling tidak sudah punya niat bahwa saya ini akan belajar, harus belajar. Mhm 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 mhm. Itu. Iya. Itu kan sekali lagi mungkin juga mereka kurang mendapatkan contoh yang baik Mhm. tentang pembiasaan mereka berbahasa. Iya Nah, sekali iya. lagi ya bisa jadi mereka itu ada yang bahasa Mhm. Inggrisnya juga masih sangat minim sekali. Mhm Kan mhm. seperti itu. Iya iya iya. Sudah bagus lah memang Mhm. memang jurusan saya kira Mhm. apa, apalagi kalau international language itu saya kira Mhm. apa namanya bahasa apa sekelas internasional itu saya kira Mhm mhm. kasusnya berbeda dengan yang Iya kita iya bicara. iya iya, heeh heeh, mhm. Sehingga, ada orang yang bisa mengatakan bahwa pernah itu saya ditanya itu, "Pak, bagaimana caranya belajar bahasa Inggris supaya bisa Pak, cepat bisa?" Gitu kan gitu. Nah, saya juga menjawab, "Ini ada metode yang paling grace, yang paling hebat," gitu. Dalam waktu kurang 1 bulan bisa ngomong bahasa Inggris sampean itu. "Loh iya Pak?" "Iya." "Gimana Pak caranya Pak?" "Ayo sama-sama dengan saya pergi ke Australia, ya, sampai di sana nanti bisa ngomong." Jadi ya, Oh dia jadi harus dipaksa dulu ya, dipaksa dipaksa dulu. dulu. Mhm. Nah, Iya. sampean dapat beasiswa itu, dapat tiket untuk ke Australia. Makanya dalam waktu beberapa hari ini sampean harus lulus ini untuk mendapatkan tiket ini. Ada berapa, katakan 1 minggu, sampean dites dan bisa lolos, nanti langsung ke Australia belajar bahasa Inggris. Mau sampean, saya gitu kan. Oh mau Pak. Sehingga motivation is number one, kan gitu. Ya, Motivasi ya, psikologi itu nomor 1 Pak rupanya, ya kan gitu itu. ya. Hmm. Nah, Ya itu gimana? mungkin kalau kita kembali ke itu apa hadis itu kan kullu Mhm. mauludin Mhm. yuladu alal fitrah kan begitu ya. Oh, iya iya. Bawahu yuhawidanihi au yunasironihi dan Mhm seterusnya. mhm 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 mhm. Bahwa manusia itu pada dasarnya semuanya manusia itu punya bakat. Fitrah itu artinya kan Mhm manusia. mhm mhm mhm. Tapi kan di situ ada fa'abawah. Fa'abawah itu berarti lingkungan. Mhm mhm mhm. Lingkungan yang bisa membuat potensi itu berubah atau tidak, berkembang atau tidak. Iya iya, Berarti kan di situ kan lingkungan itu perannya jauh lebih besar daripada potensi. mhm 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 mhm. Bahasa itu penting dalam belajar itu, Mhm tetapi mhm. yang lebih penting lagi adalah lingkungan. Mhm Lingkungan bisa mhm. pendidikan, bisa Iya iya. apa namanya itu lingkungan bahasa itu yang membuat mereka berbahasa. Mhm 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 mhm. Iya iya iya. Makanya itu saya kira itu sangat sekali. Mhm. Maka kalau language itu habit, maka Habit. dikontekskan dengan Mhm. di sini sangat pas juga. Iya iya. Jadi sehebat apapun potensinya, tapi kalau tidak ada lingkungan yang mendukung, maka tidak akan pernah bisa. Mhm 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 Kan mhm. begitu. Mhm. Atau mungkin sekecil apapun, setiap orang kan punya potensi. Sekecil apapun Betul. potensi, Mhm tapi mhm. kalau di situ dipaksakan lingkungan untuk berkembang, saya kira Mhm mhm mhm. dengan Mhm kita mhm. makanya dengan membawa ke Australia, saya kira Betul. itu merupakan sesuatu yang ya memang seharusnya seperti itu. Harus dipaksa dulu, kan begitu ya. Iya iya betul. Karena apa? Uh, uh, Kalau ke Australia kan mahal Pak, mahal ke Australia. Ya bagaimana supaya nggak mahal? Ayo digotong sama-sama Australia ke kelas kamu. Nah gitu kan itu. ya, Artinya yang betul. tadi hadis yang jenengan sampaikan itu sangat klop sekali Pak itu Pak. Artinya Ayo, suasana, ayo. lingkungan kan gitu itu. Ya atmosfer in English kan gitu itu. Iya. Tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris itu. Mhm. Saya kira ya seperti itu. Iya. Contoh kok mereka butuh contoh saja. Mhm 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 mhm. Jadi tidak butuh
eh, teori yang macam-macam. Nah, ini anak-anak yang bisa bilang, anak-anak Inggris itu kan nggak pernah belajar tentang bahasa, tidak pernah belajar grammar kan, ya kan. Tetapi ngomong apa pun bisa. Kita itu belajar grammar berpuluh-puluh tahun, cuma tahu caranya ngomong, caranya nyusun grammar, tapi nggak pernah bisa, Betul. ya kan. Iya, iya. Ya, seperti itu. Makanya padahal bahasa itu kan language is a means of communication kan. Mean as communication, Dan right? utama bahasa itu kan sarana untuk komunikasi, bukan language is a set of grammar, kan begitu kan? Iya, Kalau iya. pikiran kita a set of grammar, ya kita Iya, belajar iya. grammar saja, Grammar nggak pernah terus belajar gitu. komunikasi. Betul, betul, betul. Nah, betul. mungkin itu yang perlu dibalik itu. Iya. Ada beberapa profesor itu saya tanya, karena bahasa Inggrisnya bagus dia kan gitu itu. Dan saya sebelum masuk ke IAIN dulu kan, gitu itu dia semangat sekali untuk belajar bahasa Inggris. Pada akhirnya saya tanya, Prof, kok awal mulanya bisa bahasa Inggris itu bagaimana jenengan itu? Loh, saya menghafalkan saja, Pak. Ini nggak cuma satu, saya menghafalkan saja. Gitu. Nah, yang saya menghafalkan itu apa gitu? Itu buku-buku 900, kan dulu ada buku 900 itu. Setelah itu ada buku Lado, conversation saya hafalkan terus, Pak. Gitu terus gitu. Akhirnya lama-lama saya banyak kosakata dan bisa kan gitu loh. Bagaimana Pak itu, Pak? Itu ada itu ya cara begitu, Pak itu. Gimana Pak Salik? Ya, saya kira memang itu penting ya. Nah, nanti itu bagus loh. Ya, cuman kita sekarang aja kita tinggal itu bagus, itu kan praktis kan. Makanya di situ termasuk salah satu kunci keberhasilan juga ada motivasi di situ. Motivasi untuk bisa itu kan. Itu kan harus diteruskan, Pak. Ada kesempatan kan begitu kan ya. Motivasi kita belajar terus tapi kita nggak kurang, ujung-ujungnya kan menurun itu. Makanya kita harus dipaksa oleh lingkungan. Kalau motivasi yang dari dalam itu bisa jadi naik turun tergantung. Dan kebetulan mungkin profesor itu motivasinya sangat tinggi, tetapi kalau tidak diikuti oleh lingkungan yang memaksa, maka ya tentunya kalau dipaksa oleh lingkungan karena kita ini kepengen berkomunikasi, akhirnya kan menjadi klop kan begitu. Nah, tetap itu berdampingan antara motivasi dan kesempatan, sesuatu yang membuat kita itu, ya kan, kita itu kan makanya berperang yang paling susah itu kan berperang melawan diri kita sendiri. Ya itu kan, kita mempertahankan motivasi itu berperang melawan dirinya sendiri. Itu gampang. Begitu itu. Musuhnya itu ada di dalam selimut kita. Tapi kalau ada dorongan dari orang lain, musuh dari yang lain itu, maka kita tertantang. Saya harus dengan ini, saya harus ini dan seterusnya. Maka kemudian mereka tertantang. Nah, di situ. Maka saya kira itu selalu berdampingan. Bakat iya, mungkin motivasi iya, kesempatan juga harus ada, lingkungan yang mendukung. Makanya saya bilang, yang jenengan bilang tadi, bawa saja orang Israel itu saya kira cara belajar yang sangat baik. Apalagi untuk anak-anak itu ya itu saja yang, ya kan, seperti itu. Iya, ada lagi ini mungkin kasus-kasus yang pernah dialami. Jadi kan waktu itu pembibitan dosen, kita bibit Pak itu, Pak. Bibit. Nah setelah itu kan mungkin ada karena mungkin akademiknya bagus Pak, akhirnya diterima. Tapi bahasa Inggrisnya nol. Wah, nangis-nangis dia itu. Gimana Pak, saya kok diterima di sekarang nih Pak? Nah itu kesempatan, ini tantangan. Kamu bisa jalan atau kamu harus balik ke kampung, ini adalah harus kamu lakukan. Nah ternyata Pak, luar biasa itu akhirnya efeknya itu. Setelah nanti pergi ke Australia dia, wah hasilnya hebat, motivasi tercipta luar biasa. Ini kasus-kasus yang mungkin yang dialami oleh teman-temanan. Nah, ini Pak Salik, jenengan kan juga mengarah kepada sehingga ketika nanti begitu general win itu, mahasiswa itu general umum, berarti kan perlu adanya needs analysis ya. Jenengan pernah juga mungkin pernah membahas tentang needs analysis itu Pak ya? Iya. Itu gimana Pak itu?
Itu kalau yang internasional kan tidak seluruhnya kan berarti. Yang di mau yang internasional itu kan. Iya. Ya, otomatis memang perlu seleksi yang kelas-kelas internasional itu ya. Harus seleksi Pak ya itu. Ya, iya ada mulai dari mereka sendiri. Soalnya kalau mereka sendiri sudah berniat, maka apapun mesti ada jalan. Kan begitu. Betul, Jadi walaupun mungkin maka sepintar apapun, tapi kalau nggak ada minat, maka menjadi tidak bisa. Setidak bisa apapun, kalau mereka semangat, maka akan menjadi bisa kan seperti itu. Kan need itu menjadi penting. Mereka butuh dulu. Nah, butuh itu menjadi separuh dari keberhasilan, itu kan butuh dulu. Kalau mereka pintar tapi tidak butuh, itu separuh dari kegagalan. Karena mereka nggak butuh, kan begitu kan ya? Iya. Hanya confident, percaya diri itu separuh dari keberhasilan. Betul. Walaupun mereka sudah mampu, tetapi tidak percaya diri, berarti dia paruh dari kegagalan, kan begitu. Intinya, apa namanya, kemauan itu sudah apa namanya, mesti apa namanya, ada gambaran lah bahwa dia nanti akan sukses. Iya. Saya punya cerita itu Pak, saya punya cerita. Gimana? Saya dulu itu kan SMA-nya saya dulu kan MAN Pak, Aliyah ya. Kemudian waktu itu maunya kan ngambil S1 kan jurusan agama. Memang saya bahasa Inggris nggak bisa sama sekali. Memang dari MAN kan? MAN lain dengan SMA loh ya. Jurusan agama lah. Agama gitu kan. Waktu itu tiba-tiba orang tua saya bilang, kenapa nggak ngambil bahasa Inggris saja? Kesempatan kerjanya gampang. Begitu orang tua saya seperti itu, saya semangat Pak. Guru yang pada waktu itu saya benci itu menjadi saya datangi. Saya datangi. Kemudian ketika S1 mulai itu, saya paling tidak bisa. Mereka yang teman-teman saya ngomong bahasa Inggris ke sana kemarin, akhirnya apa? Saya berusaha untuk les. Iya. Akhirnya saya bisa mengikuti itu. Berarti kan, ya itu tadi ada semangat yang luar biasa kan. Semangat akhirnya yang bisa luar biasa itu ya, motivation ya. Ya, saya yakin sebenarnya Tuhan kecil apapun itu sudah memberikan potensi kepada kita untuk sukses ya. Tinggal bagaimana kita mengelola dan mengembangkan potensi itu. Kalau sungguh-sungguh ulet, maka ya sekecil apa potensi itu nanti akan bisa sampai ke sana. Tuhan itu ada satu lagi Pak, saya itu punya prinsip begini Pak. Kadang-kadang Tuhan itu tidak melihat keberhasilan mensukseskan kita, membuat jalan kita punya jalan itu bukan karena kehebatan kita. Kadang-kadang Tuhan itu kasihan dengan kita, sudah berusaha semaksimal mungkin, bisa begitulah, udahlah pokoknya aja, ya kan? Kita menjadi PNS itu, menjadi dosen itu kan tidak kemudian serta-merta bahwa kita itu yang terbaik di antara mereka. Kadang-kadang itu juga karena kasihan Tuhan. Ini orang ini ibadahnya sudah bagus, mereka itu tekun, ulet, nggak pernah putus asa. Akhirnya Tuhan itu kasihan, kemudian bisa dikasih jalan. Makanya betul kalau Inna wa ma'as-sabirin ya itu betul. Ya karena kasihan aja dengan kita itu. Padahal kalau dibanding dengan yang lain juga tidak lebih hebat daripada yang lain. Tetapi ya karena Tuhan kasihan, akhirnya Dewi Fortunanya masuk kepada kita. Saya itu berani saja itu di situ itu sekarang itu pokoknya begitu kita itu mencoba, ada dua, paling tidak kita punya kesempatan untuk berhasil. Gitu. Kalau kita ini ulet, maka Tuhan itu tangan Tuhan akan gitu. Ya paling tidak Tuhan kasihan walaupun kita itu nggak pintar ya. Bukan karena kepandaiannya, karena Tuhan kasihan dengan kita. Itu akhirnya sukses juga. Sama suksesnya, tapi sukses lewat kasihan sama sukses lewat pinter kan begitu. Saya itu mungkin sukses, andaikan dikatakan sukses jadi dosen itu sukses karena Tuhan kasihan dengan saya. Karena saking sabarnya. Iya, seperti itu. Di PBI kita bahasa Inggris itu ada siswa saya dulu itu, yang waktu SMP excellent ya itu. Karena itu lulusan pertama Pak, sehingga nggak begitu banyak input yang kualitas,
Sehingga kalau diajar bahasa Inggris itu tidur terus Pak itu. Tidur itu. Nah, tahu-tahu ketika saya kaget bahwa dia datang ke sekolahan, kemudian saya sekarang di bahasa Inggris, Pak. Wah, itu kaget sekali, kok bisa gitu loh. Dan akhirnya bisa tajak ngomong bahasa Inggris, bisa gitu loh. Nah, sehingga orang tuanya bertanya-tanya, kok hebat ya PBI itu ya, kok bisa membuat anak saya yang malas, anak saya yang nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya kok bisa bahasa Inggris loh Pak sekarang Pak. Loh iya memang gitu. Apakah memang ada rahasia di balik semua itu Pak di PBI itu Pak? Ada kiainya itu, Inna wa ma'asabirin. Ada kiainya Pak Salik. Gitu. Ya mungkin kalau di pesantren itu kan barokahnya kiai. Barokahnya, iya. Mungkin kalau lebih jauh itu ya mungkin Tuhan itu ya seperti itu. Saya kira ada faktor yang saya bilang tadi, ada faktor kasihan Tuhan. Tuhan Maha Pengasih kan, sehingga kadang-kadang mengaji itu tidak mesti harus dalam taraf kepandaian tertentu ya. Kan begitu kan. Iya. Atau mungkin ada rahasia-rahasia di jurusan kita Pak, pendidikan bahasa Inggris itu. Barangkali jenengan lebih tahu banyak itu. Gimana kira-kira menurut sampai pembelajaran di kita? Kalau saya lihat Pak, PBI kita ini saya kira ya mungkin saya membanggakan diri ya. Dosen-dosen kita itu hebat-hebat. Iya. Makanya paling tidak jurusan bahasa Inggris itu berbeda dengan yang lain. Satu dari segi kedisiplinannya, kemudian di semangatnya, dari sisi ketawaduannya. Itu saya selama saya menjadi kajur nggak ada yang kemudian mentang-mentang kemudian protes dan sebagainya. Mereka kan rata-rata kan anak-anaknya kan tawadu. Itu yang saya. Betul. Dan bahkan tawaduknya itu melebihi dari mereka yang bukan jurusan bahasa Inggris. Kan yang jurusan ya kan, mungkin Pak Muhtaram juga bisa merasakan mengajar di jurusan bahasa Inggris dengan mengajar di jurusan agama. Itu kan anak-anak kita itu kan begitu tawaduknya. Nggak ada yang demo macam-macam, apalagi mendemo dosennya itu dibatkan nggak pernah. Padahal kita juga kita kan tidak pernah mengancam itu, ya kan? Nggak ada yang sampai kemudian demo yang merusak kelas kan ya. Itu dan sampai sekarang saya banggakan Pak, setiap mahasiswa baru yang itu mesti saya tanya, PBI itu yang terkena anaknya disiplin, tawaduk, pinter, itu cirinya. Sampai sekarang saya nggak tahu juga ya. Ya mungkin ya kembali lagi ke Allah lah, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan mungkin juga barokahnya lah. Kalau dosennya ikhlas mungkin ya semuanya mirip-mirip saja lah. Yang lain juga ikhlas, tapi mesti ada barokahnya di situ. Allah. Karena begini, kalau kita lihat kan Inggris itu kan mau nggak mau budaya Inggris Pak. Ya, bukan budaya-budaya katakanlah tawadhu ya. Tapi apa yang terjadi adalah kok bisa berbalik arah. Yang justru dari jurusan bahasa Inggris sudah budaya-budaya barat yang dibawa, tapi tawaduknya bisa jadi melebihi yang lain ya Pak. Kok bisa Pak ya itu ya? Itu yang itu. Ada satu prediksi lagi dari saya. Iya. Memang di bahasa Inggris itu mahasiswa di bahasa Inggris itu IQ-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Iya. Bisa itu biasanya anak itu kan kalau pinter tuh nggak aneh-aneh. Kan mungkin juga seperti itu. Tapi kalau nggak pinter itu justru aneh-aneh karena kepengen terkenal, akhirnya aneh-aneh. Yang IQ-nya lebih tinggi, agak tinggi itu, kemudian ya kan, mereka justru malah fokus dengan kuliahnya, fokus dengan pelajarannya dan sebagainya. Sehingga dia nggak mahasiswa yang goda itu kan kebanyakan kan ya pelampiasan dari kegagalannya di satu hal yang lain itu. Kita malah goda. Nah, anak-anak kita tuh nggak ada yang goda itu karena memang kelihatannya memang ya. Kira itu juga bisa jadi. Tapi perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kayaknya juga ada. Kalau sebuah lembaga pendidikan di mana
anaknya pinter-pinter, maka kecenderungan untuk nakal itu menjadi kurang. Kalau ya mungkin di sekolah-sekolah swasta yang inputnya itu anak-anak yang nggak begitu pengen sekolah itu kan malah justru menggoda. Atau Protes mungkin mereka. ini Pak Sadik, atau mungkin karena dibalut oleh Universitas Islam, Islamic, there is the word of Islam. Karena begini, kalau saya bandingkan, saya dulu juga dari jurusan bahasa Inggris, tapi apa yang terjadi adalah karena memang umum budaya nggak ada Islam, wah itu Pak itu you can see itu luar biasa dan senang anak-anak kan muda. Tapi di sini karena ada Islam, sehingga terjadi semacam transformasi bahasa Inggris iya, budaya Barat iya, bagaimana kedisiplinan yang ada memang iya, tapi juga itu Pak, bahwa dia mau nggak mau ada Islamnya sehingga akhlakul karimah juga tercipta di situ itu. Nah ini kan sangat unik ya, unik sekali itu. Gimana Pak? Bisa jadi ya karena kita mampu menanamkan nilai-nilai Islam yang bagus, kemudian mereka itu salah, tapi mungkin juga